banyak yang satu akun beberapa orang ya. Dan kalau di absen lama 100 orang lebih. Kita mulai saja. Udah terlihat ya slide-nya? Sudah, Ibu. Ya baik. Bahasan terakhir kita adalah mengenai elektroanalisis ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari pengertiannya, elektroanalisis ini adalah metode analisis yang didasarkan pada sifat kelistrikan suatu larutan di dalam suatu sel. Sebenarnya kan kemarin sudah sedikit disinggung ya ketika kita membahas mengenai titrasi redox, bahwa titrasi redox itu kemarin kan dijelaskan sedikit bisa tidak menggunakan indikator seandainya proses titrasinya itu dihubungkan dengan alat elektrometri seperti potentiometri. Nah, berdasarkan jenisnya, elektroanalisis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada potentiometri, yang kedua ada konduktometri, yang ketiga ada kulometri, yang keempat voltametri, dan yang kelima adalah elektrogravimetri. Kita akan membahas yang pertama mengenai potensiometri. Ya. Jadi, potensiometri ini adalah analisis berdasarkan pengukuran beda potensial sel elektrokimia tanpa adanya arus, atau disebut dengan metode statik. Jadi yang diukur adalah beda potensial antara sel elektrokimia. Dia tidak, di sini maksudnya tanpa adanya arus berarti tidak dihubungkan dengan sumber kelistrikan gitu. Disebutnya metode statik. Nah, apa saja peralatan jika kita ingin menggunakan metode potensiometri? Di antaranya instrumennya ada elektroda pembanding atau disebut sebagai elektroda standar. Yang kedua adalah elektroda indikator, itu disebut sebagai elektroda kerja. Yang ketiga adalah alat pengukur potensial, dan yang keempat adalah jembatan garam. Apa itu elektroda pembanding? Ya, elektroda pembanding itu adalah elektroda yang nilai potensialnya itu mendekati 0. Elektroda yang nilai potensialnya mendekati 0 potensial elektrodanya, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai elektroda pembanding. Ketika nanti kita menggunakan elektroda kerja, maka ketika kita mau menghitung beda potensialnya itu mudah. Kenapa mudah? Karena elektroda pembanding ini potensial elektrodanya mendekati 0, gitu. Atau diusahakan sebenarnya yang 0 ya, beda potensial elektrodanya. Nah, elektroda pembanding yang ideal yang pertama itu dia seharusnya bersifat reversibel atau mengikuti persamaan Nernst. Kemudian yang kedua potensialnya konstan, dia tidak bergantung pada komposisi dari larutan analit. Saya kira perbedaan antara analit dengan sampel itu sudah ya seharusnya pada saat analisis kimia. Kemudian elektroda pembanding yang ideal itu juga dia harus stabil terhadap waktu dan suhu. Dan yang terakhir,
Udah enggak, masih ada. Reproducible dalam artian dia bisa jadi tidak satu kali pakai begitu ya. Jadi bisa dipakai berulang kali. Kemudian mudah dipreparasi dan mudah digunakan. Nah, ini merupakan syarat-syarat dari elektroda pembanding yang ideal. Nah, contoh dari elektroda pembanding yang sering digunakan itu adalah namanya elektroda hidrogen standar. Elektroda hidrogen standar ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia ini tuh sebenarnya kan elektroda kawat platina ya di dalamnya itu nih. Kawat platina, kemudian dia dilindungi oleh seperti gelas gitu ya, kaca di luarnya gitu ya, untuk melindungi elektroda platina tersebut karena elektroda PT ini kan dia mahal ya harganya. Sehingga tidak bisa kawatnya langsung yang kita pakai tapi harus dilapisi oleh gelas. Kemudian di dalamnya berisi gas H2. Ini elektroda hidrogen standar. Ini merupakan elektroda pembanding yang paling primer atau yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena tadi elektroda hidrogen standar ini potensial elektrodanya nilainya 0 gitu, sehingga nanti kita dengan mudah bisa menentukan beda potensialnya karena beda potensial kan tadi potensiometri itu menghitung beda potensial antara sel elektrokimia. Nah, jika elektroda pembandingnya itu elektrodanya 0 gitu kan dan dia tidak berubah seiring dengan waktu, maka dengan mudah kita menentukan beda potensialnya. Kelebihannya yang pertama itu adalah SI. SI di sini adalah sangat inert. Oke, inert itu apa? Aimin Hatul. Ada Aimin Hatul? Ai ada? Ai ada? Oh, ada. Atta Lariansyah. Inert apa Atta? Kenapa Ibu? Inert itu apa? Inert itu apa inert? Boleh coba menjawab Ibu? Boleh. Siapa? Muhid Abdan, Syakuran. Apa? Abdan? Apa menurut Abdan inert itu? Jadi inert itu yang tidak ikut bereaksi, tidak reaktif. Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi elektroda pembanding itu dia harus bersifat inert. Kenapa? Karena ya inert itu tadi dia tidak mudah bereaksi dengan logam yang lain gitu. Nah, salah satu elektroda yang inert itu adalah PT. Sebenarnya kawat PT ini dia merupakan elektroda pembanding yang primer. Nah, kemudian kelebihan yang lainnya adalah potensialnya reproducible atau kurang lebih di 1 milivolt. Nah, tapi PT ini juga memiliki kekurangan nih, diantaranya dia dapat terkontaminasi oleh organik, sianida, sulfida, dan sebagainya. Nah, perlu diingat tadi kan inert itu maksudnya dia tidak mudah bereaksi dengan logam lainnya sehingga dia tidak terlapisi oleh logam lain ketika dipakai begitu ya. Inert itu di situ. Tetapi bukan berarti dia itu tidak terkontaminasi oleh senyawa yang lain seperti di sini organik ya. Jadi kekurangannya platina ini dapat terkontaminasi oleh organik, sianida,
sulfida, dan sebagainya. Kemudian kekurangan yang lainnya sulit digunakan dan sulit menjaga H2 dalam satu atmosfer selama penentuan. Kan ini namanya elektroda hidrogen standar ya. Apa namanya? Nah, untuk menjaga tekanan H2 itu 1 atm itu agak sulit. Nah, kemudian kekurangan yang lainnya, hidrogen ini dia eksplosif atau mudah meledak. Nah, ini contoh elektroda pembanding yang pertama ya, elektroda hidrogen standar. Kemudian elektroda pembanding yang contoh yang lainnya itu adalah dinamakan dengan elektroda Calomel jenuh. Bentuknya seperti ini ya, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi bisa kita lihat ya, kalau kawatnya mah sama-sama aja dipakainya PT begitu ya, sama dengan tadi yang elektroda hidrogen standar. Hanya untuk elektroda Calomel jenuh ini dia itu yang mana nih? Kalau tadi kan di lapisan di wadah yang melapisi kawat platinanya itu diisi oleh gas H2. Kalau yang ini diisi oleh larutan Hg2Cl2 jenuh dan KCl jenuh. Di mana reaksi elektrodanya dalam setengah sel Calomel itu dapat dilihat ya, Hg2Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Hg ditambah 2 Cl- dengan potensial elektroda positif 0,268 volt. Dan itu potensial elektroda standar dan potensial elektrodanya di 0,244 volt. Nah, kelebihannya dari elektroda Calomel jenuh ini, yang pertama dia preparasinya lebih mudah. Preparasinya lebih mudah karena tidak melibatkan gas seperti yang elektroda hidrogen standar yang tadi. Jadi kan ini yang ada di lapisan gelas di luar kawat PT-nya itu kan berupa larutan. Kalau yang tadi kan elektroda hidrogen standar itu dia gas, begitu ya, sehingga preparasinya lebih sulit. Yang ini kelebihannya preparasinya lebih mudah. Kemudian kelebihan yang lain, Cl- ini tidak berubah jika sebagian cairan menguap, atau bisa disebut sebagai kekuatan ionnya tetap. Nah, kekurangannya di sini Hg itu dia bersifat toksik, kemudian koefisien temperaturnya tinggi, dan potensialnya itu bergantung pada suhu. Nah, kemudian elektroda pembanding yang lain itu adalah elektroda Ag-AgCl. Ag-AgCl ini sesuai dengan namanya, dia kawatnya tidak lagi memakai platina, tapi menggunakan kawat Ag. Kawat Ag yang dia dimasukkan ke dalam gelas kaca, dan di dalam gelas kacanya itu ada, jadi jangan bayangkan gelas kimia ya, jadi dia itu seperti tabung reaksi tapi lebih tipis lagi gitu ya, yang melapisi kawatnya. Nah di sini larutannya itu memakai KCl dan AgCl. Kalau yang tadi elektroda Calomel jenuh itu menggunakan Hg2Cl2 dan KCl. Yang ini menggunakan KCl dan AgCl. Nah, itu kemudian di sini juga tertulis reaksinya gitu ya. Potensial elektroda standar dan potensialnya. Kemudian kelebihannya elektroda Ag-AgCl ini dia sederhana, murah, sangat stabil, non-toksik, dan dapat digunakan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, kekurangannya yang tadi itu, yang Hg-AgCl kan disebutkan bahwa koefisien temperaturnya tinggi, gitu ya. Jadi dia itu tidak bisa digunakan pada suhu yang panas kalau yang tadi, kalau yang ini bisa. Nah, tetapi kekurangannya itu dia dapat bereaksi dengan lebih banyak komponen, contoh misalnya protein, sehingga kekurangan ini bisa menyumbat pembatasan elektroda larutan. Kemudian persiapannya lebih susah dibandingkan dengan SCE, itu standar Calomel elektroda Calomel standar yang tadi.
Nah, kemudian keterbatasan elektroda pembanding yang lain yaitu yang pertama dari suhu ya. Tadi kalau Hg itu juga dia tidak bisa suhu tinggi, hanya bisa suhu ruang begitu ya. Kalau AgCl dia bisa suhu lebih dari 90 derajat Celcius tetapi akan cepat teroksidasi pada suhu di atas 90 derajat Celcius. Kemudian pada suhu tinggi AgCl ini dia akan terdekomposisi atau terurai menjadi bentuk ion-ionnya lagi. Dan lingkungan kerja harus memiliki fase kontinu dengan konduktivitas ion yang baik. Jadi harus benar-benar steril. Jadi metode elektrokimia ini dia harus benar-benar berada di ruangan yang terpisah dengan analisis yang lain. Gitu ya. Karena untuk menjaga kekuatan ion, suhu, dan lain-lain. Nah, tadi elektroda pembanding, komponen yang kedua dari elektroanalisis dengan metode potensiometri itu adalah elektroda indikator atau elektroda kerja. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai working electrode. Nah, elektroda ini adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi zat yang sedang diselidiki. Jenis-jenisnya diantaranya ada elektroda indikator logam, ada elektroda indikator membran. Elektroda indikator membran ini ada selektif ion, ada selektif molekul. Nah, untuk elektroda indikator logam, ada elektroda indikator logam tipe pertama, ada tipe kedua, tipe ketiga, dan indikator redoks logam. Maksud dari elektroda logam tipe pertama ini adalah digunakan untuk menentukan kation yang berasal dari logamnya. Jadi misalkan elektroda Cu untuk penetapan Cu2+. Gitu ya. Jadi tipe pertama ini elektroda indikator atau elektroda logam tipe pertama ini ditentukan untuk menentukan kation yang berasal dari logamnya. Jadi contoh kita mau menentukan beda potensial dari kation Cu2+, kita menggunakan elektroda logamnya Cu. Nah, itu disebut sebagai elektroda logam tipe pertama. Berikut ada reaksinya, kemudian ini adalah cara mencari elektrodanya, potensial elektroda. Saya rasa persamaan ini kan persamaan Nernst ya, ini sudah ketika kemarin kita membahas titrasi redoks. Kan titrasi redoks itu ketika kita mau membuat kurva titrasi, maka yang dialurkannya itu adalah konsentrasi terhadap potensial elektroda. Bukan konsentrasi, mililiter titran terhadap potensial elektroda. Jadi ini cara mencarinya itu sama dengan cara mencari potensial elektroda seperti kemarin di titrasi redoks. Tetapi kekurangannya dari elektroda logam tipe pertama ini, yang pertama dia kurang selektif. Yang kedua hanya pada kondisi tertentu. Bisa digunakan hanya pada kondisi tertentu, yaitu kondisi netral atau basah. Dan kebanyakan logam ini mudah teroksidasi, sehingga dia tidak bisa digunakan kembali begitu ya. Kemudian hasilnya juga nanti menjadi kurang selektif. Nah, biasanya elektroda logam yang digunakan itu diantaranya elektroda Ag untuk menganalisis Ag+, elektroda Hg untuk menganalisis Hg22+, elektroda Cu untuk menganalisis Cu2+, dan Zn untuk menganalisis Zn2+. Dan lain-lainnya di sini. Dan biasanya yang tidak bisa digunakan untuk elektroda logam itu adalah logam Fe, Cr, Co, dan Fi. Ini adalah elektroda logam tipe pertama. Nah, kemudian ada elektroda logam tipe kedua. Kalau tadi elektroda logam tipe pertama itu, jadi misalnya dia tadi kan mau menentukan beda potensial dari Cu2+, maka kita menggunakan elektroda Cu, elektroda yang sama. Nah, kalau tipe kedua itu adalah elektroda yang secara tidak langsung memberikan respon terhadap anion yang membentuk endapan dengan kationnya. Oh, bisa dibedakan ya. Tadi kalau elektroda logam tipe pertama itu langsung untuk menentukan logam Cu2+ pakai elektroda Cu langsung gitu ya. Nah, kalau yang ini misalnya kita ingin mendeteksi Cu2+,
Kita pakai elektroda yang bereaksi dengan anion yang membentuk kation dengan Cu2+. Contoh, di sini kita menggunakan elektroda Ag untuk menetapkan Cl. Kenapa? Karena Ag ini membentuk endapan dengan ketika direaksikan dengan Cl-. Ini kan Ag dengan Cl- itu membentuk endapan AgCl. Nah, kemudian itu tadi elektroda logam tipe kedua ya. Nah, kemudian ada elektroda logam tipe ketiga. Elektroda logam ini adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion logam yang lain. Contoh elektroda Hg untuk penetapan PCA. Contoh, di sini kan Hg ini dia itu kan bereaksi dengan EDTA ya, reaksinya seperti ini. Hgy 2- ditambah 2 elektron menjadi Hg ditambah Y4-. Nah, maka elektroda Hg ini dia disebut potensialnya bergantung pada konsentrasi ion logam lain. Jadi maksudnya di sini elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion logam lain. Jadi Hg ini dia potensialnya itu bergantung pada EDTA-nya. Kemudian yang terakhir ada indikator redoks logam yang keempat. Elektroda redoks logam ini adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada reaksi redoks. Misalnya elektroda platina sebagai elektroda indikator untuk reaksi redoks Ce2+. Ya, baik, lanjut ya. Tadi yang sebelumnya elektroda indikator redoks logam ya. Lanjut elektroda indikator selanjutnya. Yang selanjutnya adalah elektroda indikator membran. Elektroda indikator membran ini dibagi menjadi dua, yaitu elektroda indikator membran kristalin dan non-kristalin. Nah, kristalin dibagi lagi, ada kristalin tunggal. Di sini contohnya
indikator kristalin LaF3 untuk mendeteksi F-min. Kemudian kristalin yang campuran itu misalnya indikator kristalin Ag2S untuk mendeteksi S2- dan Ag+. Nah, non-kristalin juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada indikator non-kristalin gelas. Misalnya contohnya gelas silikat untuk mendeteksi Na+ dan H-. Kemudian non-kristalin liquid untuk contohnya liquid untuk penukar ion Ca2+ dan K+. Kemudian non-kristalin liquid yang diimobilisasi dalam polimer rigid. Contohnya matriks polivinil klorida untuk identifikasi Ca2+ dan NO3-. Kemudian ada elektroda membran selektif ion. Membran selektif ion ini dia kelarutannya rendah. Membrannya biasanya terbuat dari molekul besar, contohnya gelas silika atau resin polimer. Dan juga bisa terbuat dari senyawa anorganik sukarlarut, contohnya AgCl. Elektroda membran selektif ion juga konduktif, dia selektif terhadap analit dan mengikat analit secara selektif dengan cara pertukaran ion, kristalisasi, dan kompleksasi. Kemudian ada juga elektroda membran selektif molekul. Kalau yang tadi kan selektif membran selektif ion ya. Ada elektroda membran selektif molekul. Contohnya elektroda membran selektif molekul ini biasanya yang pertama berupa biosensor. Di dalamnya ada enzim ya. Biasanya untuk penetapan glukosa, urea. Kemudian elektroda membran selektif molekul yang non enzim, dia bukan biosensor. Biasanya untuk penetapan gas CO2, NH3. Non enzim ini biasanya digunakan untuk penetapan sampel berupa gas. Kemudian membran permeable glass itu dia ada yang mikropori. Mikropori itu terbuat dari polimer hidrofobik seperti PTFE dan PP. Kemudian homogen, dia berisi polimer padat atau karet silikon. Nah, kurang lebih titrasi potensiometri gitu ya. Seperti ini susunan alatnya. Nah, tugas nih ya, tugas nomor 1 untuk hari Senin. Gambarkan susunan alat potensiometri. Potensiometri saja ya, bukan titrasi. Di buku ya. Jadi kan tadi ada 4 komponen, ada elektroda pembanding, ada elektroda kerja, terus ada apa lagi? Ada yang nyatet nggak tadi? 2 lagi apa? Alat ukur potensial. Sama? Jembatan garam. Nah, ya. Jadi, gambarkan si elektroda pembandingnya di sebelah mana, elektroda kerjanya di sebelah mana, alat ukur potensialnya di mana, dan jembatan garamnya di mana. Tugas yang pertama ya, potensiometri. Rangkaian alat potensiometri. Nah, potensiometri ini dia digunakan untuk berbagai aplikasi. Biasanya ditandemkan dengan dengan metode analisis kualitatif yang lain. Contohnya ini titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri ini adalah jadi titrasi redox begitu ya, tapi yang dihubungkan dengan alat potensiometri gitu. Prinsipnya juga sama ya. Ini sama seperti kemarin titrasi redox. Jadi nanti yang dialurkan ke dalam kurvanya adalah perubahan potensial sebagai fungsi volume pentiter atau titran. Jadi kalau titrasi redox itu dihubungkan dengan potensiometri, maka kita tidak lagi membutuhkan indikator. Jadi bisa langsung dijalankan tanpa indikator, asal dia terhubung dengan titrasi potensiometri. Nah, tetapi titrasi potensiometri ini dia punya beberapa syarat untuk bisa digunakan. Yang pertama, jadi metode ini bisa digunakan jika
perubahan pH-nya itu kurang dari 2 satuan, gitu ya, dari awal titrasi sampai akhir titrasi, gitu ya. Perubahan pH-nya itu berkisar kurang dari 2 satuan. Kemudian digunakan jika indikator kimiawinya tidak tersedia. Kemudian perubahan warna sulit diamati. Jadi titrasi potensiometri ini bisa digunakan ketika kita sulit mengamati perubahan warnanya. Misalnya perubahan warnanya itu menjadi merah marun, misalnya marun. Tetapi sampel kita itu warnanya sudah gelap, begitu ya, sehingga kita sulit mengamati perubahan warna menjadi merah marun, gitu ya, ketika sampel kitanya sudah gelap atau misalnya memang warnanya merah, gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif menggunakan titrasi potensiometri. Kemudian bisa juga digunakan ketika larutannya terlalu encer. Nah, sebenarnya dari mana kita tahu bisa memperkirakan perubahan pH-nya itu kurang dari 2 satuan gitu ya. Kita bisa melihat literatur sebelumnya, misalnya kita mau mengukur titrasi redox penentuan logam kalsium, misalnya besi misalnya dari sampel. Nah, itu kan bisa dilihat di hasil-hasil titrasi sebelumnya, misalnya di jurnal atau di skripsi itu biasanya perubahan pH-nya berapa gitu ya. Kita bisa memperkirakan perubahan pH dari awal titrasi ke akhir titrasinya itu berapa dari literatur yang penelitian yang menggunakan metode sejenis. Nah, pada titrasi potensiometri itu kita menggunakan indikator elektroda. Indikator apa? Yang pertama kita bisa menggunakan elektroda membran gitu ya. Jadi selain bisa digunakan untuk titrasi potensiometri, nah selain bisa digunakan untuk titrasi redox, potensiometri ini bisa ditandemkan dengan titrasi asam basa. Bisa juga dengan titrasi ion logam alkali atau alkali tanah. Kemudian kita juga bisa menggunakan elektroda ion logam seperti Ag, Hg. Kemudian bisa menggunakan elektroda ion logam inert, elektroda logam tunggal seperti platina, palladium, dan emas. Gitu ya. Kemudian elektroda dwi logam atau bimetal seperti platina. W itu apa ya? Unsur apa ya? Saya lupa. PTAU dan PTRH. Nah, ini elektroda indikator yang bisa digunakan untuk titrasi potensiometri. Kemudian jenis reaksi yang bisa ditandemkan, yang bisa dideteksi dengan potensiometri itu ada redoks, pengendapan, dan pembentukan kompleks. Otomatis berarti selain bisa digunakan untuk titrasi redoks, asam basa, dia juga ternyata bisa untuk pengendapan dan pembentukan kompleks ya. Berarti sebenarnya semuanya bisa, karena pada dasarnya semua reaksi kimia itu kan mempunyai nilai potensial elektroda ya. Bukan, dia mempunyai nilai potensial begitu ya, semua reaksi kimia itu. Begitu ya, begitu juga reaksi. Walaupun misalnya tidak ada si data potensialnya itu ketika di di daftar potensial tuh yang di buku yang paling belakang itu daftar elektroda potensial elektroda standar, dia nggak ada datanya begitu ya, tapi pada dasarnya sebenarnya setiap reaksi itu punya beda potensial. Jadi sebenarnya potensiometri ini bisa ditandemkan dengan semua metode titrasi. Nah, kemudian bagaimana penentuan titik akhir titrasinya? Ya, kemarin sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi kan nanti kurvanya itu adalah kurva potensial terhadap volume titran gitu ya. Atau kurva beda potensial terhadap volume titran. Atau turunannya. Boleh gitu ya. Dan berikut adalah contohnya. Ini kan seperti kemarin ya. Jadi volume titran terhadap potensial gitu ya. Yes. Ini jelaskan di sini.
Nih, jadi di sini kan titik ekivalen itu kemarin dia bisa terjadi ketika terjadi lonjakan potensial yang pertama, gitu ya, yang agak besar begitu ya. Nah, di sini di tengah-tengah itu disebut sebagai titik ekivalen. Kemudian nanti kalau setelah lonjakan tersebut ada lonjakan lagi sekali dan setelah itu konstan, nah maka tadi lonjakan yang sebelum lonjakan terakhir dan konstan itu dia adalah diperkirakan adalah potensial pada saat titik ekivalen. Nah, ini alur kurva potensial terhadap titik ekivalen. Nah, kalau kita turunkan ya menggunakan persamaan matematis menjadi delta E per delta V terhadap mililiter titrat, maka kurvanya akan menjadi seperti ini yang bawah. Kemudian kalau yang kita turunkan lagi menjadi turunan keduanya, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari data hasil potensiometri. Ya, dia dialurkan dari pertama volumenya 5 mili sampai 28 mili gitu ya. Potensialnya dia pakai SCE. SCE itu kalomel standar, kalomel elektrod atau elektroda kalomel standar gitu ya. Ini beda potensial yang terukurnya dari 5 sampai 28 ya. Kemudian ini turunannya. Coba di sini jadinya titik ekivalennya ada di penambahan volume berapa kira-kira kalau dari data ini? Ada di volume berapa? Muhammad Zar. Aida Rahma. Oh iya, Muhammad Zar ada di volume berapa? Titik ekivalennya. Kalau dari data ini. Oh, titik ekivalen. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Kemungkinan di sekitar 24, Ibu. Oke, sekitar 24 katanya ya. Oke. Di saya lihat ini negatifnya itu. Kita bisa lihat kan di sini ya, kemungkinan dia titiknya yang di tengah ini. Nih, yang di tengah ini. Berarti kan dia di beda potensialnya di bawah 0,25 ya. Maka di sini di sekitar 24,33. Saya bisa dilihat kan ini dari 0,174 dia ke 0,183 itu kan kurang dari 0,1 ya kenaikan potensialnya. Kemudian dari 0,183 ke 0,194 juga hanya sekitar 0,1. Nah, tapi dari 0,94 ke 0,233 dia itu sekitar 0,3 ya naiknya. Berarti kan lebih besar daripada yang lain. Nah, titik ekivalen itu biasanya di lonjakan pertama. Ya, ini ya. Nah, yang bawah itu kurva titrasi potensiometri untuk turunan pertamanya yang ini. Yang sebelah yang kedua ya. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat ya. Nih, ini yang paling atas itu terjadi pada di delta E per delta V-nya itu di sekitar 0,8 ya. 0,8. Oh, itu. Ini kan 0,8 ya, di penambahan 24 tadi. 24 itu dia di nih. Kita nggak kelihatan ya. Ini nih.
Ya, 24,3 di antara 24,3 dan 24,4 itu ada di 0,83 ininya delta E per delta V-nya nih, ini titik puncaknya. Jadi kenapa sih sebenarnya ini diturunkan begitu ya? Kenapa harus ada? Ini itu untuk membuktikan bahwa memang benar di segitu gitu titik ekivalennya. Nah, di sini kan ini bisa lebih terlihat lagi kurva yang turunannya yang bawah ini dia lebih terlihat lagi titik ekivalennya yaitu di puncaknya. Kalau yang ini kan kita masih apa namanya menduga begitu ya. Oh, sepertinya yang titik yang ini begitu ya. Kemudian kita cocokkan dengan datanya. Nah, kalau kurva yang bawah itu kan sudah jelas ya puncaknya di sini. Titik ekivalen itu adalah titik puncaknya. Nah, karenanya di sini dia diturunkan turunan pertama delta E per delta V. Nah, ini ya. Jadi kalau diperbesar ini adalah kurva dari turunan pertama, yang ini kurva dari turunan kedua. Oke. Itu yang pertama tadi elektroanalisis dengan menggunakan metode potensiometri. Sebentar ya. Ya, kalau tadi potensial itu kan pengukuran berdasarkan metode analisis berdasarkan potensial ya, pengukuran beda potensial. Jadi jangan begini, jangan salah pemahaman begitu ya. Jadi maksudnya berdasarkan pengukuran beda potensial itu nanti kita mengukur konsentrasinya berdasarkan data beda potensial. Kan ada kalau beda potensial dengan konsentrasi itu ada dihubungkan dengan persamaan Nernst gitu ya yang tadi potensiometri. Gitu. Nah, yang kedua, jadi yang diukur itu tetap konsentrasi kalau analisis kuantitatif juga. Kalau semua analisis kuantitatif itu pengukuran di ujungnya adalah pengukuran konsentrasi. Gitu ya. Hanya tadi yang potensiometri itu pengukuran konsentrasi berdasarkan beda potensial. Nanti konsentrasinya tetap diukur, tapi kita yang diukur, yang terukur dari potensiometrinya itu adalah beda potensialnya dulu. Nanti menggunakan rumus persamaan dia menjadi konsentrasi begitu. Nah, kalau konduktometri ini adalah metode analisis yang digunakan itu berdasarkan daya hantar listrik. Ya. Nah, daya hantar listrik ini dia bergantung pada jenis dan daya hantar larutan ya, daya hantar listrik sama ya. Daya hantar ini bergantung pada jenis dan konsentrasi ion di dalam larutan. Maka yang daya hantar ini bahasa elektrokimianya dia adalah konduktivitas ya. Jadi yang diukur di sini adalah konduktivitas analit di dalam larutan. Konduktansi ini dilambangkan dengan L besar. Ya. L ini nilainya adalah 1/R. Ya. R itu apa? Ada yang tahu R itu apa? R besar itu lambang untuk apa? Kalau dalam fisika itu kan ada L. Apa L? Panggil. Tidak ada yang sukarelawan. Dila delima.
Ada di ladder 5? Ada, Ibu. Ya, apa R itu? R besar. R besar itu apa? Pas. Siapa yang tahu? Abdus Salam Al-Kailani. Hambatan bukan, Bu? Ya, apa? Hambatan. Ya, hambatan ya. R itu sekalian apa? R itu hambatan. Jadi konduktansi itu adalah 1/hambatan, nilai hambatan ya. Satuannya, kalau tadi kan potensial, kenapa tidak dikenalkan lagi satuannya apa? Kan itu sudah jelas ya. Potensial itu satuannya volt. Kalau untuk L ini, karena hambatan itu satuannya ohm, maka L ini satuannya adalah ohm pangkat -1. Ya, atau mho Siemens. S besar. R itu tadi betul dia hambatan atau resistansi, satuannya adalah ohm. Nah, L itu kan tadi sama dengan 1/R. Selain sama dengan 1/R, L ini juga sama dengan K dikalikan dengan A per L kecil. Di mana K ini adalah konduktansi spesifik atau nilai konduktivitas. Satuannya ohm pangkat -1 cm pangkat -1. A ini adalah luas permukaan. Dia satuannya cm persegi. Dan L kecil ini adalah L ini adalah jarak antar elektrode. Satuannya adalah cm. Nah, kemudian L per A ini adalah konstanta sel. Satuannya cm pangkat -1. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian di dalam konduktometri itu kita mengenal juga nilai konduktivitas molar. Nilainya adalah 1000 K per C. Satuannya Siemens cm kuadrat mol pangkat -1. Sementara C itu satuannya mol per liter. C ini M ya, M besar konsentrasi. Di mana K atau konduktivitas spesifik ini bergantung pada yang pertama konsentrasi ion, yang kedua jumlah ion, dan yang ketiga muatan ion, yang keempat mobilitas ion. Dan berikut adalah hubungan antara masing-masing besaran yang tadi. Jika konsentrasi lebih besar, maka nggak apa-apa. Maka konduktivitas molar ya atau A itu apa ya itu ya, konduktivitas molarnya itu akan semakin kecil. Kemudian yang kedua, jika jumlah ion semakin besar, maka konduktivitasnya akan semakin besar. Kemudian jika muatan ion semakin besar, konduktivitasnya semakin besar. Nah, kemudian apa itu mobilitas ion? Mobilitas ion ini adalah laju bergeraknya ion karena adanya gaya eksternal. Contohnya medan listrik. Jika mobilitas ion semakin besar, maka konduktivitasnya juga semakin besar. Jadi pada umumnya pengaruh jumlah, mobilitas, dan muatan ion dengan konduktivitas itu berbanding lurus ya. Jika besaran-besaran tersebut semakin besar nilainya, maka nilai konduktivitas juga semakin besar. Nah, tadi kalau potensiometri juga bisa digunakan di titrasi potensiometri, maka konduktometri ini juga sama, dia bisa digunakan di aplikasi titrasi, gitu ya. Namanya adalah titrasi konduktometri. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini susunan alatnya untuk titrasi konduktometri. Dasarnya dari titrasi konduktometri ini adalah reaksi antara ion A dengan liter ya, sama ya dengan titrasi yang lain.
Di mana ketika ion A yang ingin kita tentukan konsentrasinya bereaksi dengan titran, maka konduktivitas ini akan berubah secara signifikan. Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi potensiometri. Kalau tadi yang berubah signifikannya potensialnya, kalau yang ini konduktivitasnya gitu. Dan konduktometri ini juga sama, bisa digunakan di semua reaksi titrasi. Ya. Jadi bisa diaplikasikan. Kemudian ini contoh yaitu titrasi konduktometri antara asam kuat dengan basa kuat, ya, titrasi asam basa pada umumnya. Gitu ya. Nah, di sini bila yang dititrasi itu asam kuat, contohnya misalnya HCl dititrasi dengan basa, maka konduktansinya akan mengalami penurunan karena ion H+ mempunyai nilai lambda plus yang diganti dengan Na+ yang lebih kecil. Sehingga reaksi ini akan mencapai konduktivitas yang paling rendah seperti slide nomor 32. Seperti ini ya. Jadi ini kurvanya itu konduktivitas terhadap volume asam yang ditambahkan dalam satuan mililiter. Nah, kita bisa lihat bahwa yang pertama ketika asam yang ditambahkan, begitu kan awalnya itu kan berarti di awal itu tidak ada asam yang ditambahkan gitu ya, di sini ketika di sini. Nah, nilai konduktivitasnya segini. Kemudian semakin seiring dengan pertambahan ion asam, seiring dengan penambahan volume asam, kita lihat nilai konduktivitasnya semakin rendah ya. Semakin rendah begitu kan. Nah, di sini kan tadi tidak disebutkan ya, perubahan konduktivitasnya itu signifikannya itu bertambah atau berkurang. Kalau tadi potensial itu dia bertambah ketika titik ekivalen ya. Jadi ada lonjakan potensial yang cukup tinggi. Nah, kalau ini dia justru titik ekivalennya itu terjadi ketika turun gitu ya. Konduktivitasnya turun, kemudian setelah itu tiba-tiba naik. Nah, jadi ketika dia tiba-tiba naik, itu setelah turun, kemudian tiba-tiba naik lagi, nah maka titik nilai konduktivitas ketika dia turun sebelum naik kembali itu adalah titik ekivalennya. Nah, kenapa dia naik lagi? Karena tadi setelah NaOH berlebih, maka konduktivitas akan naik karena daya hantar OH jauh lebih besar dari Cl dan Na dalam bentuk ion. Nah, di mana profil tersebut nih di sini tidak ada patokannya karena masing-masing ion mempunyai daya hantar yang berbeda-beda. Gitu. Kalau tadi untuk potensiometri itu profilnya relatif hampir sama untuk semua reaksi. Jadi ketika titik ekivalen itu terjadi ketika adanya lonjakan potensial. Nah, kalau yang ini, jadi hal ini berlaku konduktivitasnya itu, titik ekivalennya itu terjadi ketika nilai konduktivitasnya turun, gitu ya, sebelum dia naik kembali. Nah, ini berlaku untuk titrasi konduktometri asam basa, gitu ya. Asam kuat dan basa kuat gitu. Nah, hal ini belum tentu berlaku untuk titrasi konduktometri misalnya redoks begitu ya, pengendapan atau kompleks gitu ya. Karena tadi karakteristik ionnya berbeda dengan daya hantar yang berbeda-beda. Nah, ini contoh untuk titrasi asam lemah, yaitu asam borat dengan NaOH ya. Nah, kalau asam lemah itu bereaksi dengan ion dari asam kuat yang bisa membentuk garam, maka kan dia akan membentuk larutan penyangga. Karenanya titrasi yang terjadi itu tidak sempurna. Kenapa? Karena terbentuknya buffer dari garam yang terjadi. Nah, baru setelah terjadinya borat dan kontribusi dari ion Na, maka konduktivitas akan naik dengan cepat.
Nah, kalau seperti ini, maka nih, kita lihat satu kasus lain dulu ya. Nih, nah ini untuk asam lemah juga sama ya, asam asetat dengan NH4OH. Nah, kurva titrasinya menjadi seperti ini. Kemudian ini amonium dengan NH4OH dengan HCl ya. Kalau ini kan lemah-lemah dulunya. Ini NH4OH dengan HCl seperti ini gitu ya. Sehingga nanti titik ekuivalennya itu polanya tidak bisa kita tentukan dari hanya satu kasus saja untuk yang konduktometri ini. Bergantung pada yang dititrasinya apa. Yang tadi seperti tadi titik ekuivalennya terjadi ketika dia turun kemudian naik lagi. Nah, titik yang turunnya adalah titik ekuivalen. Nah, itu ternyata hanya berlaku untuk asam kuat basa kuat begitu. Kalau ketika sudah beralih ke asam lemah basa kuat, dia tidak lagi berlaku. Nah, kalau ini maka titik ekuivalennya kurang lebih di sini ya, di sebelum dia naik drastis begitu ya. Kalau ini berarti yang di bawah, yang ini juga ini sebelum dia naik, sebelum ada lonjakan. Jadi ekuivalennya itu. Lalu bagaimana jika dia titrasinya itu campuran asam kuat dan asam lemah dengan basa kuat? Gitu. Dan di sini campurannya itu dari HCl dengan asam asetat, di mana kedua asam ini dia mempunyai derajat disosiasi yang berbeda. Sehingga titik ekuivalennya itu terlebih dahulu HCl dulu, baru asam asetat. Jadi ada dua titik ekuivalennya kalau misalnya dia senyawa asam atau senyawa basanya ada dua. Nah, ini di sini ditegaskan lagi ya, jadi sebenarnya titik akhir ini lebih mudah diamati ketika kita menggunakan metode potensiometri ya dibandingkan dengan konduktometri. Baik, kalau ini titrasi pengendapan ini NaCl dengan perak nitrat ya. Titik ekuivalennya di sini. Nah, kemudian ini di natrium EDTA. Dan Mg2+ ini pembentukan kompleks ya. Di sini justru titik ekuivalennya dia tidak tajam. Kenapa? Karena titrasi pembentukan kompleks ini merupakan titrasi yang reaksinya cukup lambat dibandingkan dengan redoks dan asam basa. Ya, sehingga dia tidak tajam begitu ya titik ekuivalennya. Di sini penjelasannya Mg2+ dia daya hantarnya kurang bagus sehingga penurunan daya hantarnya agak landai. Kenaikan kembalinya juga landai karena adanya daya hantar Na+. Na+ itu dari natrium EDTA ya, yang tidak begitu besar, tetapi perubahan antara kenaikan dan penurunan lebih cepat. Nah, jadi kan ini sebenarnya metode alternatif kalau misalnya potensiometri, alat ukur potensialnya misalnya kita nggak punya nih, kita punyanya alat ukur konduktometri, maka ini digunakan gitu ya. Tapi selama misalnya alat untuk potensiometri itu ada, maka sebenarnya untuk titrasi ini lebih mudah menggunakan potensiometri. Jadi sebenarnya, nah ini kan biasanya digunakan untuk indikator analisis kuantitatif titrasi volumetri, tetapi kurang banyak diminati. Kemudian sebenarnya dapat mengatasi masalah indikator zat warna yang kurang tepat. Nah, biasanya banyak digunakan untuk kontrol pembuatan air bebas mineral atau aqua demineralisasi yang konduktivitasnya 5×10⁻⁴ ohm per cm. Kemudian biasa digunakan juga untuk detektor pada analisis logam maupun anion dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCT. Dan biasa juga digunakan untuk detektor atau indikator pengolahan limbah industri konduktometri ini ya. Jadi untuk yang daya hantarnya besar dan mudah diamati itu banyak digunakan begitu ya. Baik, kita lanjut ke metode elektroanalisis selanjutnya, yaitu mengenai kolometri. Kolom. Nah, ini kalau tadi yang pertama potensiometri itu, jadi pengukuran konsentrasi berdasarkan potensial. Kalau konduktometri
pengukuran konsentrasi analit berdasarkan konduktivitas. Kalau kolometri itu metode analisis yang didasarkan pada prinsip kuantitas kelistrikan atau kolom muatan ya, kita mengenalnya dengan muatan. Jadi ini mempelajari hubungan antara konsentrasi dengan muatan listrik. Atau sering juga pengertiannya itu adalah suatu metode elektrokimia yang memerlukan arus untuk proses oksidasi atau reduksi secara mendalam dalam pengukuran suatu analit. Kalau tadi kan potensiometri dan konduktometri dia tidak membutuhkan arus. Kalau yang ini dia butuh arus. Kolometri ini prinsipnya adalah elektrolisis. Kalau yang tadi bisa ditebak ya, yang potensiometri dan konduktometri dia adalah prinsipnya volta, ya sel galvanik. Karenanya dia ada jembatan garam, kan dia tidak membutuhkan arus ya. Kalau yang ini dia karena membutuhkan arus, maka prinsip kerjanya itu biasanya berdasar pada elektrolisis. Nah, prinsip dasar dari kolometri ini ada yang disebut dengan hukum Faraday. Hukum Faraday ini bunyinya adalah arus atau muatan yang dilewatkan dalam reaksi redoks sebanding dengan mol reaktan dan produk pada suatu reaksi kimia. Atau dirumuskan dengan Q sama dengan N kali F kali N. N kecil kali F besar kali N besar. N itu adalah jumlah elektron yang ditransfer atau mol analit. F adalah konstanta Faraday, yang biasa kita tulisnya 96500 ya. Nilai aslinya adalah 96487 kolom per mol. Dan N adalah mol analit. Q itu sebanding dengan arus, sehingga untuk arus konstan Q itu sama dengan ITE. Jadi arus sepanjang waktu elektrolisis ITE itu ya. Nah, kolometri ini yang pertama ada kolometri potensial terkontrol, di mana potensial konstan diaplikasikan pada sel elektrokimia. Kemudian ada kolometri arus terkontrol, berarti arus yang konstan yang dilewatkan ke dalam sel elektrokimia. Nah, kolometri arus terkontrol kita kenal dengan kolometri amperometri atau titrimetri kolometri. Nah, kolometri arus terkontrol ini lebih banyak digunakan karena dia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kolometri potensial terkontrol. Keunggulan atau kelebihannya diantaranya dengan arus konstan membuat analisis lebih cepat karena arusnya itu tidak berkurang dari waktu ke waktu. Kemudian dengan arus konstan maka kita bisa menghitung total muatannya. Seperti ini ya. Jadi Q itu sama dengan I dikali T gitu fungsi. Maka ketika arusnya konstan, maka kita bisa menghitung muatannya hanya berdasarkan waktu. Nah, tetapi kolometri arus terkontrol ini dia punya beberapa permasalahan juga. Yang pertama, ketika terjadi elektrolisis pada konsentrasi analit, maka arus akan terus mengalami penurunan gitu ya. Karenanya potensial sel harus berubah sampai terjadi reaksi redoks lain pada elektroda kerja. Jadi walaupun arusnya itu kita sebut arus terkontrol, ada kemungkinan arusnya itu akan mengalami penurunan ketika analitnya itu mengalami reaksi elektrolisis. Kemudian waktu yang diperlukan untuk metode menentukan kapan analit telah selesai di elektrolisis. Jadi karena dia arusnya konstan, jadi kita sulit menentukan waktu yang diperlukan itu berapa untuk menentukan elektrolitisnya itu selesai gitu ya. Nah, otomatis maka elektrolitisnya itu selesai ditentukan ketika terjadinya penurunan arus ke background atau arus residu konstan. Karena terjadinya elektrolisis,
pada konsentrasi analit, nah, maka arusnya kan akan turun. Nah, maka ketika terjadi penurunan arus, itu bisa dikatakan kolometri ini selesai prosesnya. Karena kan tadi dia itu menggunakan tidak menggunakan jembatan garam ya, tapi menggunakan arus yang dialirkan amperometer biasanya ya, menggunakan arus. Sehingga waktu elektrolitisnya selesai itu kan, kalau misalnya tidak terjadi elektrolisis antara elektroda pembanding dengan elektroda kerjanya, maka akan sulit ditentukan waktunya. Kalau terjadi elektrolisis memudahkan, berarti di elektroda kerjanya itu ada terlapisi, dia biasanya terlapisikan oleh elektrolisis ya. Nah, kemudian seperti halnya tadi potensiometri dan konduktometri ya. Kolometri ini juga bisa diaplikasikan pada titrasi ya. Nah, tapi di sini arusnya harus dijaga secara hati-hati dan diketahui dengan menggunakan amperostat. Kemudian hasil arus dan waktu itu diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi yang hasilnya dalam jumlah kolom. Di mana jumlah kolomnya ini sebanding dengan jumlah analit. Kemudian titrasi kolometri ini dibagi menjadi dua, ada langsung dan tidak langsung. Kurang lebih seperti ini ya selnya yang sebelah kanan, kolometri titrasi. Jadi alat titrasinya dihubungkan dengan ini, gitu ya. Nah ini jadi tadi potensiometri, kemudian konduktometri dan kolometri itu sama ya itunya. Susunan alatnya dia ada elektroda. Kalau tadi dengan konduktometri, jadi dia pasti ada elektroda pembanding, ada elektroda kerja. Kemudian ada alat pengukur. Kalau tadi potensiometri berarti alat pengukur potensial. Kalau konduktometri alat pengukur konduktivitas. Nah, kalau kolometri berarti alat pengukur muatan gitu ya. Nah, tapi bedanya kolometri ini dia pakai prinsip elektrolisis sehingga dia tidak menggunakan jembatan garam. Nah, instrumentasinya jadi titrasi dilakukan dengan mengoperasikan saklar seperti keran buret sampai reaksi antara konstituen gitu ya atau analit dengan suatu zat lain yang dibentuk di elektroda berjalan dengan sempurna. Nah, ini kan zat lain yang dibentuk di elektroda ini menandakan bahwa prinsipnya adalah elektrolisis ya, karena elektrolisis itu kan biasanya elektroda kerjanya dia akan terlapisi oleh logam lain yang ada di larutan. Nah, titik akhir titrasinya bisa menggunakan titik akhir visual, gitu ya, potensiometrik, fotometrik, amperometrik, atau yang lainnya. Nah, tapi selain menggunakan teknik titik akhir visual, gitu, visual itu tadi ya, apakah sudah terlapisi atau belum elektroda kerjanya, begitu. Tapi selain itu bisa juga kita menghitung kolomnya dengan tadi salah ya, jadi tidak dihubungkan dengan alat pengukur kolom karena dia kan sudah dihubungkannya dengan arus yang mengalir gitu ya, karena prinsipnya elektrolisis. Nah, nanti maka menggunakan hukum Faraday, besarnya arus konstan itu kan kita ketahui, maka dapat diketahui muatannya dengan rumus ini, Q sama dengan I dikali T. Gitu ya. Nah, di mana N itu sama dengan I, tadi N itu mol analit ya, I per NF dikali TE. N-nya itu, N besar itu sama dengan volume dikali, molaritas dikalikan dengan volume. Ini juga sama ya, bisa untuk titrasi kecuali kompleksometri. Nah, ini contoh-contohnya penggunaan kolometri untuk titrasi penetralan, titrasi redox. Nah, berupa titrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, titik ekivalennya itu, jadi kita tarik garis antara ini kalau diperkirakan ya sama ya seperti tadi konduktometri,
Jadi ketika dia sebelum naik secara signifikan. Oke. Metode selanjutnya yaitu elektrografimetri. Ini kan kalian sudah mempelajari ya grafimetri dulu sebelum UTS dan sudah praktikum juga begitu ya. Ini kan grafimetri itu dia pada prinsipnya berdasarkan reaksi pengendapan ya. Jadi mirip-mirip dengan titrasi pengendapan. Tetapi dia menggunakan listrik juga. Nah, dalam analisis elektrografimetri ini, unsur yang akan ditentukan, didepositkan, dan ditetapkan dengan penimbangan elektroda sebelum dan sesudah deposisi. Jadi, dia kan pakai elektrografimetri ini prinsipnya elektrolisis. Jadi nanti yang ditimbang adalah elektroda sebelum elektrolisis dan sesudah elektrolisis. Kalau sesudah elektrolisis kan pasti di elektroda kerjanya itu ada deposisi ya, atau pelapisan gitu ya, terlapisi elektrodanya itu. Nah, nanti yang di data ya, diambil sebagai data berat dari sampel berat dari analitnya itu adalah selisih dari berat elektroda sebelum dan sesudah deposisi. Nah, teknik elektrografimetri ini dia kelebihannya sederhana, tapi kekurangannya sensitivitasnya terbatas. Jadi ketika selisih, jadi misalnya ketika yang terdeposisinya itu sangat kecil, dia tidak terlihat secara kasat mata, gitu ya. Sehingga dan keterbatasan timbangan yang kita miliki itu kan sensitivitasnya tidak terlalu besar, gitu ya. Sehingga untuk yang selisih antara berat elektroda sebelum dan sesudah deposisinya itu sangat kecil, maka akan sulit menggunakan teknik ini. Kemudian metode ini juga terbatas hanya reaksi pembentukan endapan saja dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis logam dengan konsentrasi sangat kecil ya. Tadi karena sulit diamati, yang pertama sulit diamati dengan kasat mata dan sulit dalam hal penimbangannya. Nah, hukum dasar dari elektrografimetri ini ada hukum Faraday dan hukum Ohm. Nah, berdasarkan hukum Faraday, itu menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Atau bisa kita rumuskan dengan W sama dengan E dikali I dikali T dibagi F. Atau W sama dengan AR per N dikali I kali T dibagi F. W itu massa zat yang diendapkan, E itu massa ekivalen, I itu arus dalam satuan ampere, T waktu, dan F itu tetapan Faraday. Kemudian hukum Ohm itu menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. I sama dengan E dibagi R. Nah, contoh sel elektrolisisnya seperti ini ya, pada umumnya begitu. Nah, ini contoh misalnya elektrografimetri untuk penentuan CU. Ya, sehingga nanti kan CU-nya itu akan terlapisi di elektroda yang mengalami oksidasi. Nanti ditimbang tuh elektrodanya sebelum elektrolisis, dan setelah elektrolisis kan otomatis CU-nya akan menempel. Nah, maka itu dianggap sebagai berat CU. Nah, di sini contoh, untuk elektrolisis larutan Cu2 plus 10⁻2 molar, maka diperlukan potensial katodanya berapa? Maka kita menghitung menggunakan rumus atau persamaan Nernst ya. Seperti ini. Ini 0,34 itu adalah potensial reduksi dari Cu2 plus. Nah, kemudian apabila konsentrasi Cu2 plus dalam larutan tinggal 10,46, maka potensial katodanya menjadi berapa? Yang menjadi segini. Nah, keadaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita dapat memisahkan beberapa ion logam yang mempunyai potensial reduksi yang berbeda-beda. Nah, maka di atas, berdasarkan contoh sebelumnya, maka dari rentang potensial 0,163 sampai 0,281, maka yang terendapkan adalah ion Cu2+. Nah, maka jika di situ di dalam sel elektrolisis itu ada ion-ion lain yang mempunyai potensial lebih besar dari 0,281, maka kemungkinan dia telah diendapkan terlebih dahulu. Dan
Ion-ion yang mempunyai potensial kurang dari 0,163 itu belum terendap. Nah, ini kegunaannya ya biasanya digunakan untuk pemisahan logam tentu saja untuk elektrografimetri ini. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, deposisi logam dalam elektrolisis itu dianggap sempurna jika yang pertama pudarnya warna larutan gitu. Yang kedua kemudian uji kualitatif analit dalam larutan. Dan terbentuknya lapisan logam di permukaan elektrode itu berarti kan kalau semakin tebal lapisan logamnya maka dan semakin pudar larutan analitnya maka deposisinya itu semakin sempurna. Deposit yang ideal itu dia melekat, rapat, halus, mudah dicuci tanpa penyusutan, sedangkan yang kurang baik itu berserpih-serpih, berpori-pori, berbubuk, bergranul, dan tidak melekat pada katode. Ya, baik. Mohon maaf ya, ini 4:30 ruangannya mau di... Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya tambah tugasnya ya. Tadi kan di awal itu metode elektroanalisis itu ada 5, dan ini yang baru dijelaskan 4. Nah, berarti buat resume mengenai metode yang satu lagi. Tadi apa yang 5 itu? Apa coba satu lagi yang belum dijelaskan? Yang belum dijelaskan apa satu lagi? Nih ya. Nih, voltametri belum ya, polarigrafi. Silakan buat resume tentang itu ya, voltametri. Perbedaan dari keempat metode elektroanalisis yang tadi itu apa? Nah, kemudian saya nanti akan bagikan PowerPoint ini ya. Nah, itu tunggu ada yang tanyakan dulu nggak? Ibu, maaf izin. Ya, silakan. Nanti boleh minta record sama PPT-nya, Ibu. Ya, nanti saya bagikan ya PPT dan recordnya. Sama untuk teknis UAS-nya itu bagaimana ya, Bu? Teknis UAS-nya tentu saja offline di kelas ya. Makasih, Ibu. Offline di kelas, UAS-nya esai ya seperti kemarin UTS. Nah, materinya itu titrasi redox, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleks. Materi ini tidak masuk ke dalam UAS, tapi akan dikuiskan besok hari Senin ya. Dan kuisnya itu masuk nilai pakai ya. Nanti kuisnya kayak apa? Nanti aja kejutan hari Senin, tidak akan saya kasih tahu sekarang. Tugasnya 2 itu yang tadi ya. Yang pertama itu rangkaian alat potensiometri. Yang kedua, resume mengenai voltametri. Itu keduanya selesai besok hari Senin karena kan buku tugasnya mau langsung diperiksa. Kemudian dikembalikan lagi untuk persiapan UAS tanggal 18. Ya, bentar ya. Kuliahnya sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi saya perlu difoto ya untuk ya ada keperluan administrasi di prodi yang belum selesai begitu ya, yang foto zoom-nya itu hilang begitu. Jadi saya perlu foto nih mumpung pesertanya kan lumayan banyak. Tapi nunggu narasumbernya masuk dulu ya. Assalamualaikum Pak.
Ya, baik. Saya minta tolong untuk difoto ya. Silakan yang memungkinkan membuka kamera, buka kameranya ya. Pak Dedenya udah masuk, Pak Dede? Pak Dede ada? Iya Bu, maafkan baru masuk. Silakan Bu. Ya. Ya. Ya, mahasiswa semester 5 mana kameranya? Ya, ada. Oke. Pak Dede, mohon maaf ya. Ya. Ya, difoto ya 1 2 3 dengan share screen. Sekarang tanpa share screen. Baik, slide pertama. Oke, tunggu bentar. Yang tadi belum dikirim. Sebentar. Oke, slide pertama 1 2 3. Slide kedua. Aduh, yang kedua mah ditutup semua. Oh, ini tanda-tanda ya. Ada di tempat saat kuliah. Oke, nggak apa-apa, cukup. Tunggu. Saya foto dulu partisipannya. Ya, PJ, mohon di screenshot ini ya. Yang hadir sampai akhir. Oke. Sekarang. Dulu pada masuk lagi nanti. Saya juga screenshot, nanti disamakan dengan PJ-nya ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Boleh meninggalkan Zoom lagi. Atur nuhun pisan Pak Dede. Mangga. Ya. Ya baik, saya akhiri kuliahnya ya. Insya Allah kita bertemu lagi hari Senin di kelas seperti biasa offline ya. Tuh, saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti ingatkan untuk mengirim